Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tren live selling ya. Nah, tren live selling ini apakah bisa diterapkan untuk para dropshipper ataupun reseller? Kita akan membahasnya di video berikut. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Oke, sebelum membahas keseluruhan, kita membahas mengenai tren live dahulu ya. Nah, tren live ini, khususnya live selling atau berjualan secara live itu memang sangat digandrungi di berbagai macam e-commerce, khususnya di TikTok, Shopee, ataupun yang lainnya. Kenapa demikian? Nah, karena tren live sendiri ini memang sudah zamannya. Di tahun-tahun sebelumnya itu live selling memang mungkin sudah dijumpai, tetapi mungkin tidak semeningkat di tahun ini atau bahkan di tahun-tahun selanjutnya. Kenapa demikian? Nah, karena teknologi itu sudah mendukungnya, khususnya ini untuk internetnya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu koneksi internet itu masih sangat mahal. Jadi untuk berjualan live itu akan sangat sulit jika koneksinya kurang bagus, apalagi membutuhkan grafis yang bagus juga. Jika koneksi internet itu masih kurang bagus, maka grafisnya juga akan berpengaruh ke yang ditampilkan atau yang ditampilkan ke konsumennya. Nah, di saat ini di tahun 2023 mulai tahun lalu juga itu sudah banyak dijalankan oleh para seller karena koneksi internet tadi itu sudah mudah dijangkau atau mudah dimiliki oleh para penjual. Jadi dengan bagusnya koneksi internet, otomatis tren live ini akan menjadi bagus juga. Itulah menurut pandangan kita. Nah, selanjutnya untuk live selling sendiri ini kebanyakan itu dijalankan oleh para seller yang memiliki produknya. Nah, bagaimana jika kita seorang dropshipper atau bahkan reseller, apakah tidak bisa nge-live? Nah, ini jawabannya kita bisa. Nah, bagaimana caranya? Memang kita harus berusaha terlebih dahulu. Ini ada dua cara ya. Untuk cara yang pertama itu yaitu kita bisa nembung istilahnya, atau kita bisa bertanya kepada supplier kita apakah kita bisa mendapatkan produk-produknya itu untuk kita jualkan secara live. Nah, itu baik secara gratis atau ada kontrak tertentu atau bagaimana itu terserah kita. Nah, itu cara yang pertama seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua itu yaitu dengan membeli produk dari supplier kita. Misalnya mungkin ada beberapa kategori ya. Misalnya yang pertama itu kategori baju, kedua itu sepatu seperti itu. Nah, kita bisa mengambil beberapa sampel saja untuk dijual secara live. Nah, kalau kita bisa mengambil semua sampel dari supplier, nah itu lebih bagus lagi. Atau bisa dengan cara lain yang mungkin kalian bisa temukan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan live selling ya. Keuntungan live ini yang pertama yaitu untuk mengukur antusias konsumen. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, ketika kita menjual produk, itu tentu saja konsumen akan bertanya-tanya. Nah, di situ jika konsumennya itu sangat tertarik dan banyak pertanyaan-pertanyaan, maksudnya tentang produknya itu, nah, meskipun belum tentu beli ya, tidaknya itu mereka kemungkinan itu tertarik. Nah, jadi semakin tertarik itu maka akan meningkatkan bukti bahwa produk kita itu menarik konsumen. Nah, selain pertanyaan tentang produk itu juga bisa mendapatkan feedback juga ya mengenai produk kita. Kalau produk baru itu tentu akan bagus juga untuk mengukur antusias konsumennya. Dan selanjutnya, keuntungan live itu bisa membuat kita semakin berkembang ya. Yang pertama, berkembang itu bisa mendapatkan feedback juga. Nah, itu harusnya produk kita setelah dibeli, ketika kita live lagi, kalau konsumennya itu puas, pasti akan memberikan feedback yang bagus. Itu baik secara live ataupun di testimoni bintang seperti itu. Ketika konsumen memberikan feedback itu secara live, otomatis penonton lainnya itu juga akan lebih tertarik ke produk kita, kemudian membeli produk kita karena mendapat feedback dari customer yang sudah membeli produk kita. Dan kemudian keuntungan live itu bisa juga menjalin relasi atau menjalin hubungan yang baik kepada konsumen. Nah, dengan terjalannya relasi atau hubungan yang bagus, itu akan lebih membuat toko kita atau bahkan produk kita itu lebih berkembang lagi. Nah, tentu saja berkembang selanjutnya yaitu dari segi keuntungan. Keuntungan otomatis akan naik. Selanjutnya, keuntungan live itu adalah meningkatkan trust ya atau kepercayaan. Nah, kepercayaan ini sebenarnya bisa juga didapatkan dari testimoni, di review produk atau bahkan dengan foto produk itu sendiri. Dengan melakukan live,
itu akan meningkatkan lagi trust dari konsumen kita, karena bisa melihat langsung kita, atau bahkan mereka sangat berasumsi kalau kita itu adalah seorang supplier karena kita nge-live, padahal masih seorang dropshipper ataupun reseller. Nah, ini sangat berpengaruh juga bagi toko kita, karena kita pasti akan lebih dilihat itu sebagai seorang supplier kalau kita misalkan dropshipper dan kita melakukan live. Selanjutnya, untuk melakukan live itu apa yang diperlukan? Aspek cahaya, kemudian suara, koneksi, dan gambar. Gambar ini maksudnya dari segi kamera ya, seperti itu. Dengan memaksimalkan faktor utama ini, yaitu cahaya, suara, koneksi, dan gambar, maka live selling kita itu akan mendapatkan poin plus sendiri, karena kita memberikan kepada konsumen itu yang terbaik. Pengalaman belanja calon customer itu akan lebih bagus. Nah, selanjutnya saat nge-live itu kita sebaiknya menjelaskan deskripsi produk itu secara singkat, padat, dan jelas, agar customer kita itu memahami produk, mengerti produk itu dengan baik. Nah, selanjutnya saat nge-live itu kita bisa membuat variasi konten live. Nah, misalnya di hari Senin itu kita membuat live tentang tentang menjelaskan produk-produk kita. Kemudian di hari Selasa itu kita membuat sesi tanya jawab khusus kita dan para konsumen mengenai produk-produk kita itu seperti apa. Dan di hari Rabu itu kita bisa melakukan live tentang testimoni pelanggan yang telah membeli. Nah, itu bisa dilakukan. Hal tersebut itu agar penonton itu tidak bosan dengan konten-konten kita. Dan selanjutnya saat nge-live itu pastikan kita memberikan promo khusus ataupun direct selling. Nah, promo khusus itu misalnya keterbatasan. Nah, ini khusus hari ini diskon 20% untuk produk baju ini misalnya. Kemudian khusus untuk yang membeli hari ini mendapatkan potongan harga senilai sekian, bisa seperti itu. Dengan demikian itu akan timbul urgensi atau kenapa mereka harus membeli produk kita hari ini, karena ada promo tadi. Terus misalnya stok itu sangat terbatas, stok produk ini sangat terbatas, kalian harus membelinya hari ini. Nah, itu bisa dilakukan saat live streaming agar mereka itu bisa membeli produk kita itu secara langsung, seperti itu. Nah, selanjutnya saat live streaming itu bisa terjadinya direct selling ya. Nah, karena itu tadi dengan pancingan-pancingan promo, misalnya potongan harga 20%, diskon 10.000, diskon 100.000, bisa seperti itu. Nah, ini akan menambah ketertarikan sehingga mereka membeli produk kita, para konsumen tadi, calon customer tadi. Dan selanjutnya itu ketika kita nge-live itu pastikan kita aktif ngobrol ya dan interaktif, jangan diam saja. Dan saat nge-live itu pastikan waktu ataupun durasi live itu diperhatikan. Bisa mungkin itu konsisten. Misalkan di setiap hari itu kita nge-live pukul misalnya 9 pagi sampai jam 10. Nah, itu bisa diperhatikan. Dan kita harus menemukan durasi live yang bagus untuk toko kita. Dan caranya ya tentu riset terlebih dahulu. Nah, pastikan waktu dan durasi live ini diperhatikan juga. Selanjutnya, kalau kita sebagai dropshipper ataupun reseller tidak bisa melakukan live, maka kita bisa menambah traffic atau kunjungan itu dengan cara mengiklan dan juga menggenjotnya secara organik. Nah, kalau iklan tentu saja kita harus menyediakan budget iklan dan juga harus belajar iklan terlebih dahulu. Nah, kalau mengenjot organik ya seperti biasa kita harus mengoptimalkan faktor-faktor organik. Seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya. Kalian bisa menonton di video kita sebelumnya bagaimana cara menaikkan traffic secara organik. Nah, kemudian tantangan saat live. Nah, saat kita sedang live itu tentu saja ada tantangan-tantangan. Nah, tentu saja kalau teknis ini kembali ke yang ini tadi ya, yaitu faktor cahaya, suara, gambar, dan yang utama itu koneksi internet. Ini harus diperhatikan secara baik. Nah, solusinya itu yaitu dengan mempersiapkan di awal ya. Sebelum kita melakukan live, kita harus mengecek segalanya itu sudah berjalan sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, tantangan selanjutnya yaitu kurangnya engagement. Nah, ini bisa terjadi kalau kita kurang interaktif ya. Dan kita tidak memberikan promo-promo, misalnya promo diskon saat live ataupun yang lainnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Atau kita bisa menawarkan eksklusif, atau kita bisa memberikan penawaran eksklusif dan hadiah selama live selling, seperti itu. Nah, tantangan selanjutnya yaitu adalah mungkin minimnya konversi ya. Nah, ini bisa terjadi misalnya ya itu tadi kurang engagement, kontennya kurang interaktif, tidak ada penawaran-penawaran,
atau bahkan presenternya itu kurang menarik, itu kita bisa mempersiapkan segalanya itu sebelumnya. Sebelum live itu pastikan kita sudah mempersiapkan dan merancang strategi untuk live. Nah, dan terakhir untuk masalah teknis seperti cahaya, suara, koneksi, dan gambar, khususnya untuk peralatannya, jika kita belum bisa memiliki peralatan yang bagus, itu jangan terlalu dipaksakan. Kita cukup menggunakan peralatan yang seadanya terlebih dahulu. Kita bisa simpan budgetnya untuk biaya-biaya yang lainnya. Demikian tadi. Jadi kita sebagai dropshipper ataupun reseller itu kita sebenarnya masih bisa berjualan secara live ya. Tentu saja itu untuk melakukan jualan secara live itu kita membutuhkan produk dari supplier. Kita bisa mendapatkannya entah bagaimana caranya, baik membeli produk dari suppliernya ataupun dengan kontrak tertentu. Mudah-mudahan pembahasan ini tadi bermanfaat untuk Anda semua, untuk kalian semua. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.